Oke, selamat ketemu lagi teman-teman. Tadi koneksi kita terputus. Ini mohon maaf ya. Lagi-lagi masalah teknis mengganggu acara kita. Oke, saya masih menunggu Andri Aziz untuk bisa gabung lagi dengan acara malam hari ini. Bersama saya Gugun Gunawan, GRI Publishing, dengan tema kita Great Inspiring Talk pada malam hari ini yaitu Haramkah filsafat? Ini Andri sudah join lagi. Saya invite lagi ya. Oke, sambil menunggu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang latar belakang Andri kok bisa kuliah di Al-Azhar. Kemudian kenapa dia memutuskan untuk ngambil S2 dan S3 di filsafat UGM. Jadi katanya tadi kalau di Al-Azhar itu tidak ada skripsi, cuma ada ujian berbasis mungkin ada manuskrip tua atau manuskrip klasik yang itu dibahas dan diujikan di depan dosen. Kemudian untuk S2-nya kalau nggak salah tadi membahas tentang filsafat sejarah mistisisme yang mengangkat tentang sufisme Ibnu Arabi. Kemudian lanjut sekarang lagi nulis disertasi tentang teologi politik, terkhusus membahas tentang Muhammad Hatta. Oke, ini saya masih menunggu dari Andre Aziz untuk bisa connect live berdua bersama saya. Saya coba invite lagi. Mungkin karena koneksi internet ya. Oke teman-teman semuanya, kenapa saya mengangkat tema haramkah filsafat ini? Sebenarnya ini ada masalah pribadi dengan saya. Masalah pribadi jadi curhat. Jadi ceritanya saya sampai kuliah 7,5 tahun di filsafat UGM. Dan salah satu yang membuat faktor kenapa saya bisa lama kuliah di filsafat UGM itu adalah ketika saya di semester 1 itu saya sudah mendapatkan kayak dogma atau dapatkan sentilan-sentilan dari banyak teman saya yang mengatakan bahwasanya eh, belajar filsafat itu haram. Akhirnya saya di semester pertama saya dapat nilai IPK yang masih lumayan bagus, semester 2 masih bagus, tapi puncaknya memang di semester 3 sampai semester saya 2 tahun nggak masuk kuliah, jadi semester 3 sampai semester 6 saya nggak masuk-masuk kuliah. Halo, Nri? Oke. Ini tadi terputus nih. Sorry Ya. banget, mungkin koneksi internet saya deh. Saya udah ganti sama apa? Sama paket data. Oke, oke. Jadi saya mau ulang. Jadi kenapa saya bahas filsafat, haramkah filsafat Hmm. ini? Karena di tengah-tengah masyarakat kita itu masih banyak yang berpikiran atau mendapatkan wejangan-wejangan dari para ustadz. Termasuk saya sendiri ketika dulu kuliah Hmm. di awal filsafat UGM, itu saya Ya. mendapatkan saya kan dulu ngajinya di Salafi ya, dan Salafi itu sangat keras dengan Hmm. filsafat. Jadi katanya itu, ngapain sih kamu kuliah di filsafat, mending pindah kampus aja atau pindah jurusan aja katanya. Itu Hmm. kan apa ya, kamu belajar dalam tanda kutip ya, itu kan kebanyakan ilmu-ilmu yang banyak menyesatkan gitu. Jadi Ya. saya sampai pernah membaca salah satu artikel di majalah Salafi, kalau nggak salah itu majalah As-Sunnah. Jadi katanya Hmm. itu Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa yang itu belajar filsafat atau ilmu kalam, Ya, ya. maka hukumannya adalah diarak seliling Dicabut. kampung, kemudian Hmm. selama diarak itu dicambuk dengan pelepah korma. Ya, ya. Uh, uh. Jadi apakah benar apa fatwa-fatwa yang seperti itu sehingga Hmm. sebenarnya kedudukan filsafat dalam Islam itu mengharam atau makruh atau sebenarnya wajib untuk dipelajari? Kalau Andri melihatnya dari ilmu yang dapat di Al-Azhar seperti apa dari Syekh di Al-Azhar? Ya, sebenarnya eh, ada sedikit cerita lah. Tahun 2000 berapa ya itu masih kuliah? 2007 atau 2008 ya. Itu akidah filsafat juga ada beberapa lah, beberapa tokoh itu di Al-Azhar ingin juga menghilangkan gitu. Karena ya dinilai karena ada filsafatnya, ya sama lah dengan apa yang Dagun kondisikan tadi ya. Ada ketakutan mungkin begini dan begitu. Nah itu yang mungkin kita akan bahas di sini ya.
Eh, Sebenarnya judul yang Danggun pilihkan untuk topik pada malam hari ini itu cukup baik gitu. Haramkah filsafat? Eh, Bukan haramkah berfilsafat ya, tapi haramkah filsafat. Jadi pertanyaannya itu cukup filosofis lah. Kalau haramkah berfilsafat kan nanti kita masuk pada ranah perilaku ya, atau hal-hal yang bersifat praktis. Tapi kalau haramkah filsafat, saya rasa lebih objektif ya dengan begitu. Maka ada dua saja yang kita akan bahas secara cukup detail, mungkin sambil enjoy ya, sambil sambil ringan lah ya. Di sini Iya, yaitu masalah sambil nyantai. haram dan masalah filsafat. Eh, Kalau mengenai pandangan yang disampaikan, kayaknya itu yang menyampaikan itu tuh para pembaca ya, pembaca Imam Syafi'i atau para pensarah Imam Syafi'i ya, kalau nggak salah. Banyak biasanya diambil dari kitab-kitab menakib Asy-Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi ya. Tapi nanti kita coba bahas ke sana. Tapi saya ingin tertarik sebenarnya membahas filsafat. Uh, Ketika kita mengatakan bahwa sesuatu itu haram, boleh, tidak baik, baik, ya, bijak, tidak bijak, jujur, tidak jujur, kan harus kita ketahui dulu apa sih barang itu, gitu. Apa sih sebenarnya yang dibahas tentang. Hmm. Nah, ini yang selalu saya sampaikan juga kepada kawan-kawan atau mahasiswa-mahasiswa di kelas saya. Pertama itu pembahasan filsafat. Danggun pasti sudah katam lah ya, anaknya satu filsafat UGM itu pasti udah katam mengenai itu dari filosofi, dan itu berangkat dari gabungan kata philo dan sofia. Saya selalu senang menyebut bahwa philo itu maksudnya teman, teman. Walaupun ada yang bilang bahwa itu tuh maksudnya cinta, tapi saya lebih menyukai teman atau penyanding ya, penyanding kebijaksanaan atau teman kebijaksanaan, atau ya mencintai proses menuju kebijaksanaan. Jadi filsafat itu ya sebenarnya bukan orang bijak sebagai ya, sebagai orang bijak ya, tapi orang yang selalu ingin membersamai kebijaksanaan gitu kalau menurut saya. Maka kemudian di cabangnya ontologi, epistemologi, aksiologi, cabang-cabang utama itu tuh juga kita akan menemukan bahwa sebetulnya filsafat itu tuh sifat dasarnya itu justru konseptual gitu. Jadi dia bermain di tataran konsep saja gitu. Maka saya biasanya bilang bahwa filsafat itu hanya bisa menyelesaikan perkara sebelum definisi itu ditemukan, atau setelah satu rentet kondisi itu selesai, dia menyimpulkan gitu. Kalau di bagian tengah-tengahnya itu ya nggak bisa orang filsafat main di sana gitu. Misalkan dalam desain apa bikin mobil misalkan, orang filsafat itu tuh hanya bisa masuk sebelum definisi mengenai mobil, mengapa itu disebut mobil, mengapa tidak motor, apa sih karakter dari mobilnya. Orang filsafat mainnya di situ. Tapi ketika kemudian orang udah sepakat, ini mobil, sudah distinct and clear ya kalau bahasa di filsafat itu tuh, maka filsafat udah nggak main di sana lagi, dan itu harus dikasih ke seorang desainer mengenai mobil, kemudian juga ahli mesin ya. Nah, kalau filsafat Hmm. diberikan dengan modelnya yang simulatif dan bersifat apa ya, menerka-nerka lah ibarat seperti itu, ya nggak akan jalan-jalan pembuatan mobil tersebut. Baru kemudian setelah mobil selesai, mobil itu ada interaksi dengan mobil yang lainnya, dengan pengguna segala macam, nah itu filsafat bisa masuk. Jadi filsafat itu jelas tidak teknis, jelas tidak bersifat ritualistik. Maka kemudian menurut saya ya, ketika ada orang yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah sama dengan agama baru, kemudian orang yang berfilsafat itu beragama selain agama suatu agama formal, yang menurut saya sih tidak tepat. Karena ritual filsafat aja gak ada. Dangun selama berapa tahun, 7 tahun atau 6 tahun misalkan belajar filsafat di UGM kan nggak diajarkan misalkan peribadatan filsafat gitu, misalkan cara makan filsafat, doanya bagaimana, kan nggak ada. Jadi ya jelas berbeda di sini dengan agama misalnya. Kemudian mungkin yang banyak dipersoalkan orang adalah karena metode dasar dari filsafat. Dalam perbedaan antara teologi atau agama dengan filsafat kan jelas. Kalau teologi itu kita diminta untuk mengimani sesuatu. Jadi datang-datang kita harus beriman Tuhan itu ada, malaikat itu ada gitu. Rasul itu pernah ada, kitab suci itu selalu ada, dan segala macam tuh wahyu itu ada, hari akhirat itu ada, kan seperti itu bahasanya. Sedangkan filsafat
dia kemudian muncul sebagai model lain dari agama ya. Dia mempertanyakan betulkah Tuhan itu ada, betulkah malaikat itu ada, betulkah hari akhir itu ada, betulkah kebaikan itu ada, betulkah kebijaksanaan itu ada, betulkah kejujuran itu ada. Yang ujung-ujungnya sih ya bagi saya itu sama saja ketika teologi mengatakan bahwa Tuhan itu ada, terus kebanyak orang misalnya seperti itu, maka ada yang percaya, ada yang tidak. Gitu. Begitupun ketika filsafat menanyakan betulkah Tuhan itu ada misalkan, atau betulkah agama itu benar misalnya seperti itu. Ya ada yang percaya, ada yang tidak juga gitu. Jadi jika kemudian kita mengaitkan misalkan filsafat dengan agama bahwa mereka saling serang, kemudian satu mengalahkan yang lain, saya pikir itu sah-sah saja teman-teman seperti itu, tapi perlu juga orang yang uh, berpendapat seperti itu menelisik lebih dalam 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 persoalan tersebut. Nah, uh, dan mengapa misalkan filsafat itu juga skeptis? Dalam arti memulai segala sesuatu dari skeptis. Karena memang pada mulanya manusia kan tidak mengerti apa-apa. Bahkan kita ingat diri kita saja itu mungkin umur 3 tahun, ya 3,5 tahun, atau paling cepat lah 2,5 tahun mungkin. Sebesar Andrea ya, anak putri saya ini. Mungkin saja dia ingat. Dan itu pun ingatnya nggak utuh gitu. Jadi kita apalagi lahir nggak ingat, benar-benar nggak ingat, nggak tahu apa-apa, nggak bisa membedakan sesuatu, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, bagaimana mungkin dalam pandangan orang filsafat kemudian kita tiba-tiba di umur 10 tahun misalkan meyakini bahwa sesuatu itu benar, sesuatu itu manis, sesuatu itu indah. Bukankah kita sebelumnya nggak tahu gitu loh. Terus dari mana pandangan tersebut? Betulkah dari diri kita atau kita dicocoki atau dirasuki oleh orang lain gitu loh. Yang bisa saja itu salah. Nah, itu model dari filsafat yang saya pahami gitu. Jadi itu untuk filsafatnya. Kemudian masalah haram. Nah, ini memang masuk dan kita mungkin minta izin juga ya itu. Ini masuk ke dalam ranah teologi Islam gitu. Karena memang yang mengharamkan filsafat kayaknya loh ya, itu banyaknya orang Islam, para ulama Muslim. Hmm. Saya mencoba untuk masuk dulu dalam masalah haram ini. Nah, haram itu kan banyak temannya lah, ada haram halal, ya. Iya benar kan, ada haram dan halal Iya. yang mutlak. Misalkan dalam persoalan antara tauhid itu halal, kemudian syirik itu haram gitu loh, itu mutlak. Kemudian juga ada halal dalam makna itu mubah, boleh. Maka lawannya kemudian haram yang dalam artian nggak boleh. Kemudian ada makruh, ya, dan ada yang memasukkan di situ sunnah. Tapi ya oke lah, itu masuk dalam ranah makanan biasanya atau muamalah. Jadi munculnya seperti itu. Lalu ada juga persoalan halal yaitu sunnah dan haram yaitu bid'ah. Ini biasanya di dalam ibadah-ibadah mahdoh ya. Jadi kita dudukkan dulu gitu loh. Filsafat yang dibahas itu filsafat yang bagaimana. Kemudian haramnya itu juga silakan pilih. Haram itu tuh apa istilahnya, haram yang masuk dalam kelompok kajian mana. Karena nanti itu berkaitan dengan hukum asal segala sesuatu. Kalau dalam Islam kan kita kenal dua, hukum asal makanan misalkan atau obat atau yang kita konsumsi yang memberi efek kepada diri kita atau mungkin jiwa kita secara kimiawiah atau psikologis ya, itu hukumnya mubah, boleh. Maka kemudian ditunggu dalil untuk kemudian mengharamkan itu. Maka ada daging-daging tertentu, kemudian obat-obat tertentu dan minuman tertentu yang kemudian haram sifatnya. Padahal ya mubah aslinya. Kemudian kalau hukum asal ibadah itu yang kita tahu kan hukumnya adalah haram. Ya, hingga kemudian datang dalil untuk membolehkan. Nah, ini tergantung Dangun mau pilih mana, apakah haram yang Dangun tulis di topik ini haram filsafat itu masuk dalam kategori makanan atau sesuatu yang bisa mengubah dimensi di dalam diri, maka dia masuk dalam hukum makanan. Maka hukum asalnya ya mubah boleh.
Maka yang dicari adalah ada nggak dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwa filsafat itu sebagai makanan atau hal yang kita konsumsi haram untuk entah itu dimakan, entah dikonsumsi, entah ditelaah dan sebagainya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam sesuatu yang bersifat ibadah, maka dikaji dulu juga gitu loh, apakah betul mencukupi syarat filsafat itu dianggap sebagai ibadah. Maka dia berhukum asal haram misalkan seperti itu. Nah ini kalau bagi saya sih biar fair pembahasan dalam apapun, dalam termasuk dalam perdebatan dalam sehari-hari itu ya mulai dari sana dulu. Uh, dan bagi saya kalau udah bertanya kan lalu solusinya gimana? Kalau bagi saya ya filsafat itu ya jelas tidak haram kalau merujuk pada uh, nature dari filsafat itu sendiri, sifat dasar dari filsafat itu sendiri yang menggunakan akalnya. Nah, akhirnya ya kita coba juga lah dari pandangan imam-imam yang membahas. Ada satu hal yang unik, Bun. Dalam kitab manakib misalkan, itu yang dimunculkan itu jarang al-falasifah atau filsuf. Tapi al-kalam. Gitu. Jadi yang di komentari itu adalah ilmu kalam dan ahli kalam. Gitu. Nah, di dalam filsafat Islam, ilmu kalam dan filsafat itu pun tidak berteman baik gitu loh, Dagun. Jadi ketika kita misalkan mengatakan bahwa orang ahlul kalam itu sama dengan filsuf, ya filsuf nolak, ya orang mutakalimin juga menolak gitu misalkan. Orang mutakalimin disebut sebagai filsuf. Nah ini bagaimana gitu, dalam kondisi tersebut. Gitu. Nah bagi saya pribadi sih sebagai orang yang pernah dijejali ilmu tentang filsafat Islam, ya mungkin memang filsafat Islam atau filsafat di dalam Islam itu tuh dikembangkan dengan sangat baik di dalam ilmu kalam, yang kemudian dinilai. Nah, saya ingat kata-kata yang dikutip Dangun tadi bahwa orang yang mempelajari ilmu kalam atau mempelajari filsafat itu kemudian akan dihukum dilecut dengan pelepah kurma, kemudian diarak siling kampung dan dikatakan inilah orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia pergi mempelajari filsafat. Bagi saya sih itu sebuah pernyataan yang sah sih, yang sahih gitu loh. Ya sahih, benar. Dan saya melihat kalau betul itu adalah ucapan dari Imam Asy-Syafi'i, berarti Imam Syafi'i memang betul sangat luar biasa, sangat jenius dan luar biasa ya. Ada satu lagi kalau nggak salah perkataan yang dinukilkan atas nama Imam Syafi'i itu ketika beliau sedang memberikan kuliah atau apa gitu di dalam majelisnya. Kemudian ada orang yang berbicara tentang mungkin ya kayak anak filsafat di kantin lah ya, ngomong-ngomongin tentang filsafat ini metode ini segala macam ya. Kemudian ada yang bicara kepada Imam Syafi'i, Imam itu kok mereka ngomongin itu gitu. Benar Imam Syafi'i bilang ya kalau mereka nggak mendekati kita dengan hal baik, kalau nggak ya mereka pergi aja gitu. Antaku anna gitu kalau nggak salah. Mereka berdiri sajalah dari kita gitu, maksudnya pergilah dari kita. Secara sarih atau secara literal itu nggak ada itu Imam Syafi'i mengatakan bahwa seluruh ilmu kalam itu adalah sesat, kemudian seluruh filsafat itu adalah sesat dan segala macam. Beliau berkata misalkan di yang Dangun kutip tadi bahwa inilah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mereka pergi ke filsafat. Coba kita bayangkan kira-kira bagaimana yang dimaksud oleh beliau gitu. Dan coba kita bayangkan juga Ibnu Rus, kemudian Al-Farabi dan oke lah Al-Farabi di atas masih inilah ya. Ibnu Rus lah yang kemudian membela para filsuf Islam ini dan yang kesini-sininya gitu. Apakah mereka juga meninggalkan argumentasi hadis dan Al-Quran? Justru Ibnu Rus itu adalah seorang faqih dan ahli hukum Islam yang tentu saja sangat ketat dalam memelihara dalil-dalil dari Al-Quran gitu loh. Jadi saya rasa perkataan Imam Syafi'i itu nggak ada salahnya. Berarti memang betul itu ditunjukkan kepada seseorang, mungkin beberapa orang atau kelompok ya yang memang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan bagi hukum Islam gitu loh, ketika ada orang dan itu pasti memproklamirkan kan mereka bahwa mereka itu menolak Al-Quran dan Sunnah, kemudian mereka mengatakan filsafat lah yang benar.
Kira-kira kalau di Indonesia pun saya rasa akan diarak-arak juga Dagun gitu loh. Jadi dan selalu informasi seperti itu dinukilkan oleh orang-orang, ditulis di blog atau terus di buku dan semua, hanya batas di bagian itu saja. Dan persoalan pertengkaran mengenai hal haram dan segala macam di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia, itu biasanya karena memang ngambil hadis gini, sebenarnya hadisnya nggak ada masalah. Dari atas itu tuh dipotong gitu loh, jadi tidak dimunculkan secara utuh, dan masyarakat kita memang karena mungkin positif